Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya ajak Anda untuk menyimak statement dari Megawati Soekarnoputri yaitu terkait penumpang gelap. Kita lihat sama-sama grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saya mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak ikut berjuang dalam pemilu presiden tiba-tiba hadir menjadi penumpang gelap di pemerintahan. Selanjutnya masih ada lagi curahan hati dari Ketua Umum PD Perjuangan. Saya berulang kali ditusuk dari belakang hanya karena politik yang kekuasaan dan saya lolos dari berbagai cobaan itu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Mas Heri, ini statement Bu Mega ini saya ingat ketika zamannya Pak SBY, kalau Pak SBY ngomong begini dianggap curhat, cengeng dan seterusnya. Bedanya apa dengan yang sekarang? Berbeda. Jadi Bu Mega ini kan jarang bicara. Ini harus ya. Berbeda dong dengan Pak SBY dalam. Kalau yang terlalu sering bicara sama yang jarang beda ya. Pak SBY kan dalam situasi apapun beliau menyampaikan itu. Curhat terus sama bikin lagu. Kalau Bu Mega nggak bikin lagu ya. Ya, jadi berbeda. Jadi kalau Bu Mega jarang bicara, memang tipikal. Makanya saya katakan gaya kepemimpinan, gaya komunikasi beliau sangat berbeda. Kalaulah muncul pernyataan Bu Mega ke publik, saya kira ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan saya sangat yakin orang sekelas Bu Mega yang jarang bicara tadi, apabila mengungkapkan sesuatu, ini adalah fakta yang sesungguhnya. Ini klimaks dari apa yang selama ini dirasakan atau? Ya menurut saya ya fakta-fakta itu bisa saja merupakan curahan yang sesungguhnya gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak hadir di dalam kongres tadi, saya kira apakah ungkapan itu akan tetap disampaikan juga menjadi pertanyaan. Nah, menjadi menarik. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kader PDIP ada di situ, lalu saya kira ungkapan itu disampaikan. Nah, ini sangat penting. Artinya apa? Kegelisahan, kegundahan PDIP terhadap dalam tanda petik ya. Ada penumpang gelap, bisa saja orang-orang yang selama ini ditenggarai oleh Bu Mega yang tidak berkeringat, tidak memberikan kontribusi apa-apa, lalu kemudian memanfaatkan situasi politik. Kita harus ingat Mas Doni, beberapa waktu ke belakang juga saya kira ada hubungan yang sangat tidak baik gitu, yang sangat kental, dan itu kentara di publik ketika beberapa teman-teman dari PDIP mengkritik misalnya ada orang-orang yang mencoba memutus komunikasi PDIP dengan trio macan presiden ya, yang ada yang disebut trio macan dan lain sebagainya misalnya. Nah, menurut saya hari ini terbukti bahwa itu bisa jadi diolah kemudian dipelajari secara sama oleh teman-teman PDIP dan disampaikan oleh Bu Mega. Dan menurut saya Pak Jokowi juga kemudian harus mencerna ini, melakukan evaluasi. Bagi saya satu hal yang penting, mestinya sangat disayangkan ya komunikasi yang terputus antara PDIP dan presiden dalam konteks ini. Kalaulah ada persoalan, menurut saya tidak dimunculkan di panggung depan, di front stage. Karena selesaikan di bawah meja ya? Ya, selesaikan di panggung belakang, di backstage dong misalnya. Itu Pak Harto ahlinya waktu itu, ya zaman itu. Ya, dalam konteks sekarang, saya sangat yakin di PDIP itu hanya bergantung pada Bu Mega. Artinya apa? Apapun yang akan disampaikan, akan dilakukan, kalau Bu Mega oke, saya kira persoalan selesai. Saya ambil contoh misalnya, kenapa tidak misalnya Presiden Jokowi dalam satu kasus saja, dalam kasus PG misalnya, bertemu dengan Bu Mega, bicara bahwa misalnya ya, yang disampaikan oleh Presiden kan sebelumnya di DPR kemarin adalah alasannya adalah yuridis dan sosiologis. Sosiologis itu yang saya tangkap adalah penolakan publik. Kenapa tidak misalnya Pak Jokowi menemui Bu Mega gitu ya, untuk bicara soal alasan penolakan BG, tapi tidak bertemu dengan Pak Prabowo misalnya. Nah, hal-hal demikianlah menurut saya pada akhirnya menjadi riuh rendah hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega dan PDIP. Karena ini tadi saya kira bisa jadi fakta-fakta itu ya dibaca oleh teman-teman PDIP, ada orang-orang yang men-setting. Mengapa kemudian Pak Jokowi lebih ingin bertemu dengan Pak Prabowo ketimbang bertemu dengan Bu Mega. Nah, inilah yang membuat makin sakit hati saya kira PDIP. Oke. Nah, sebenarnya Anda melihatnya hubungan kebatinan antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri, apakah memang setulus seperti gambar seperti ini misalnya nih yang ada di media cetak kita lihat, senyumnya tulus sekali, luar biasa. Apa yang terjadi suasana kebatinan mereka berdua ini pada saat duduk bersebelahan sebenarnya? Kedua-duanya tulus, sangat tulus. Kita buktikan, Pak Jokowi itu orang yang bukan neko-neko, orang yang apa adanya.
Tapi dia katanya keras kepala juga loh, stubborn juga loh. Dalam satu konteks, beliau harus kita pahami, beliau adalah seorang presiden saat ini. Dan mungkin posisi politik itu yang membuat beliau kemudian ya merasa dalam dirinya saya adalah presiden, gitu ya. Dan bagaimanapun saya harus tadi yang disampaikan oleh Ketua Bara JP, saya kira saat ini adalah saya bekerja untuk rakyat, gitu. Saya kira prinsip itu betul, tapi dengan tidak kemudian tidak meninggalkan komunikasi dengan partai. Komunikasi dengan partai itu adalah tahapan awal, bukan berarti menginginkan apa kehendak partai. Kalau komunikasi terbangun, apapun kehendak partai bisa saja tidak dilakukan, tapi komunikasi jalan. Nah itu yang tidak jalan menurut semua saya. Tergantung presiden. Apa yang terjadi ketika Joko Widodo tidak hadir hari ini di Bali? Saya kira suasana makin panas, ya. Saya kira media-media akan seru sekali kalau tidak hadir. Sebentar Mas Doni, satu hal lagi. Bu Mega juga tulus menurut saya. Bu Mega dengan memberikan tiket kepada Jokowi untuk bertarung melawan Prabowo, itu adalah ketulusan menurut saya. Ya, nah ini kedua-duanya sebenarnya tidak ada masalah secara personal, tapi karena sebuah proses komunikasi yang kemudian memunculkan saling curiga, nah ini juga kemudian membuat suasana itu makin renggang. Dan ini adalah momentum untuk itu. Gitu. Artinya modalitas keduanya cukup kuat, tapi karena ada tadi pihak-pihak yang kata Bu Mega ingin mengail di air keruh begitu ya? Ya, di dalam politik itu, ketika misalnya ada gap, katakan gap komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, pasti ada noise. Noise itu gangguan. Gangguan itu kan bisa masuk di dalam manapun. Nah, di dalam konteks politik, noise itu masuk gitu. Orang-orang yang memiliki kepentingan politik dia akan masuk gitu di dalam ruang-ruang gap itu. Itulah Mas Heri pentingnya ilmu komunikasi ya dalam segala aspek kehidupan. Oke, sudah bergabung juga bersama kita politisi senior dari PDI Perjuangan, Andreas Pereira. Pak Andreas, terima kasih bergabung bersama kami. Ini karena ada delay sekian detik, saya akan sampaikan pertanyaan langsung Pak Andreas. Yang pertama, selamat terpilih kembali Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah memang Ibu Megawati satu-satunya calon yang bisa membawa PDIP sebagai partai yang lebih gemilang di masa yang akan datang? Komentar Anda, Pak. Ya, pencalonan ini kan dan kemudian apa yang terjadi hari ini yaitu pengukuhan dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Ibu Mega kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu. Tetapi suatu proses yang sudah terjadi sejak bulan September yang lalu. Kemudian itu juga dilanjutkan dengan proses konsolidasi partai di tingkat konvercap, yaitu di tingkat kabupaten atau mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi, di mana di dalam proses tersebut para pimpinan partai di daerah itu bertemu dan kemudian secara musyawarah dan mufakat memilih kepemimpinan yang baru. Dan di situ juga salah satu keputusan di tiap-tiap tingkatan dari rapat-rapat partai tersebut adalah memberikan mandat atau memutuskan mandat kepemimpinan untuk nasional. Yaitu di sini mereka memutuskan Ibu Mega untuk dicalonkan kembali atau dipilih kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk 2015-2020. Jadi ini suatu proses musyawarah mufakat yang sudah berlangsung sejak bulan November tahun lalu gitu. Dan puncaknya adalah hari ini gitu. Dan ini memang mungkin agak berbeda dengan pola yang terjadi di partai-partai yang lain yang melalui mekanisme voting, kemudian ya terjadi ya mungkin juga terjadi transaksi jual beli suara, dan di sini di PDI Perjuangan justru itu tidak terjadi gitu. Proses itu terjadi melalui proses musyawarah dan mufakat yang berlangsung di antara kader-kader partai. Ya, Pak Andreas, terkait dengan statement Ketua Umum PDI Perjuangan yang banyak menyoroti hal-hal yang terkait dengan posisi Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah statement atau suara dari Megawati Soekarno Putri itu memang merepresentasikan suara dari PDI Perjuangan secara keseluruhan, atau lebih kepada curahan hati seorang Ibu Mega sendiri karena komunikasinya dengan Joko Widodo yang memburuk belakangan ini? Ya, saya kira ya Ibu Mega tentu tidak bicara karena dirinya sendiri, tetapi pasti yang dibicarakan juga menyangkut suara apa yang dirasakan oleh PDI Perjuangan, juga mungkin apa yang dirasakan oleh publik secara umum gitu. Meskipun mungkin ada publik yang senang kalau komunikasi tidak bagus,
Tetapi saya kira apa yang terjadi itu adalah representasi dari paling tidak suara publik di PDI Perjuangan. Saya ambil contoh yang sederhana sekali. Apa yang terjadi hari ini memang sesuatu yang ya sebelum-sebelumnya ketika misalnya mereka berhadapan dengan Pak Jokowi begitu antusias dari para pengurus partai PDI Perjuangan yang dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini situasinya agak dingin gitu. Tetapi ini sebenarnya bahan introspeksi, refleksi juga baik bagi Pak Jokowi maupun sebagai kader ya, Pak Jokowi sebagai kader maupun juga bagi PDI Perjuangan bagaimana kemudian ke depan membina kembali suatu komunikasi yang baik. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi saya kira ungkapan jujur, tulus, bukan karena tidak suka, bukan karena benci, tetapi itu adalah ungkapan ya karena kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Dan dari mana Pak Jokowi memulai, di situ kita sebenarnya mempunyai rencana-rencana cita-cita yang sama gitu. Oleh karena itu di sini adalah kesempatan yang baik juga untuk sama-sama melakukan evaluasi, dan itu terjadi hari ini di samping pertemuan di forum pembukaan Kongres tadi. Juga dilanjutkan dengan pertemuan yang bersifat tertutup antara Pak Jokowi dengan para ketua-ketua partai di tingkat provinsi, dan itu terjadi komunikasi yang terbuka dan dialog yang baik tadi. Ya, Pak Andreas, selain kehadiran Joko Widodo yang juga presiden itu di dalam forum pembukaan Kongres yang juga bersebelahan duduknya dengan Bu Mega, apakah ada pertemuan informal atau pertemuan lain di luar ruangan itu antara Megawati sebagai ketua umum partai dengan Joko Widodo sebagai kader partai? Ya tadi mulai dari datang, jalan sama-sama, kemudian setelah pertemuan di acara pembukaan Kongres dilanjutkan dengan makan siang bersama dan bersama satu meja dengan Bu Mega dan para kader-kader yang lain. Maksud saya apakah ada pembicaraan khusus antara kedua tokoh tersebut dalam forum yang di luar acara-acara Kongres? Saya kira selama ini proses itu sudah berjalan dan ya, sekarang gimana memperbaiki itu. Gitu. Memperbaiki apa Pak? Komunikasi yang rusak, yang buruk selama ini atau? Ya saya kira membuat menjadi lebih baik, lebih efektif, terutama hal-hal yang spesifik yang menyangkut bagaimana pola kerja, yang menyangkut hubungan antar partai dan pemerintah. Karena di PDI Perjuangan sebenarnya kita kenal dengan satu model hubungan 3 pilar namanya. Ya. Pilar partai, pilar kader yang ada di eksekutif, dan pilar kader yang ada di legislatif. Sehingga kalau 3 pilar ini secara efektif, intensif, bisa berlangsung secara reguler, saya kira pola komunikasi akan menjadi lebih baik ke depan. Oke, Pak Andreas, dalam pidatonya tadi juga Bu Mega menyampaikan pihak-pihak yang dianggap sebagai penumpang gelap. Kalau bahasa saya dengan Mas Heri tadi, memang ada, dulu sempat kita diskusikan juga bersama di studio, ada yang disebut sebagai trio macan begitu ya, yang kata Bu Mega seharusnya orang-orang itu tidak ada dalam kabinet. Apakah itu sebagai salah satu ganjalan komunikasi antara Presiden sebagai kader PDP dengan Ketua Umum Partai Anda? Saya kira di semua pusat kekuasaan biasanya terjadi lingkaran-lingkaran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan ini yang seringkali menghambat proses komunikasi yang sehat. Dan saya kira ya pemimpin yang bijak, dia harus bisa juga mengidentifikasi ini sehingga tidak terjadi penyumbatan komunikasi atau ya hambatan-hambatan komunikasi yang mengganggu proses komunikasi yang berkuasa dengan pihak-pihak yang di luar lingkaran kekuasaan, inti kekuasaan itu gitu. Oke, baik. Pak Andreas tetap bersama kami Pak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.